Salam sahabat The Messenger, kita ucapkan syukur atas hari baru yang Tuhan beri. Kali ini kita dapat menikmati Bread of Life kembali bersama saya Hizkia Simatupang. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon bimbingan Roh Kudus agar firman Tuhan yang kita renungkan hari ini dapat membantu kita untuk memuaskan rasa lapar dan dahaga kita akan kebenaran. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan. Hari ini kami kembali masuk dalam persekutuan sebelum kami memulai segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami mohon Tuhan berkarya melalui pemberitaan firman-Mu, berkenan kiranya Tuhan memakai hamba-Mu dan juga setiap jemaat Tuhan yang mendengar dimanapun kabar baik ini dapat diputar. Tuhan beri kekuatan, Tuhan berikan pengharapan baru agar kami semua dapat bertumbuh ke arah kedewasaan di dalam mengenal Kristus. Sampai kami Tuhan temui menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini Tuhan dalam tangan-Mu, berkati setiap kami, baik kami yang memberitakan maupun yang mendengar. Di dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan doa syukur kami, haleluya, amin. Sahabat The Messenger, kali ini saya akan berbagi dengan sahabat The Messenger tentang sebuah judul signifikansi yang remeh. Agaknya agak rancu ya dengan judul signifikansi yang remeh. Namun sebelumnya saya jelaskan dulu tentang apa itu signifikan. Signifikan adalah kata serapan dari bahasa Inggris yang berarti cukup besar untuk diperhatikan atau memiliki efek. Cukup besar untuk diperhatikan atau memiliki efek. Signifikan juga diartikan sebagai sesuatu yang penting dan tidak bisa dilepaskan dari yang lain. Kita ambil salah satu contoh misalnya dalam disiplin ilmu statistik. Kita mengenal nilai signifikansi, yaitu nilai kebenaran pada suatu hipotesis yang diterima atau ditolak. Mungkin bagi beberapa dari kita pengertian ini asing dan terlalu abstrak. Oleh karena itu, saya akan jelaskan dengan data statistik yang menggambarkan apa itu signifikansi yang remeh. Sahabat The Messenger, sebuah penelitian menyajikan data statistik tentang beberapa hewan penyebab kematian pada manusia yang terjadi di seluruh dunia. Jadi diambil rata-ratanya nanti. Dan 3 hewan pertama ini adalah hewan-hewan yang bertubuh besar. Yang pertama saya membacakan sebuah data ya. Kerbau membunuh 7 orang ya. Rata-rata setiap tahun kerbau telah membunuh 7 orang di seluruh dunia. Sementara singa membunuh 500 orang setiap tahun. Dan kuda Nil membunuh 800 orang setiap tahun. Perhatikan sahabat Messenger, 3 hewan pertama ini walaupun bangun tubuhnya besar tetapi tidak terlalu signifikan di dalam membunuh manusia. Kalau kita perhatikan 3 hewan berikutnya yang relatif kecil badannya namun lebih signifikan di dalam membunuh manusia. Kita sebutkan yang keempat, laba-laba. Laba-laba membunuh 5.000 orang setiap tahun. Apalagi yang berjenis tarantula itu sangat beracun tentunya ya. Kemudian kalajengking. Kalajengking membunuh 7.000 orang setiap tahun. Dan ular membunuh 10.000 orang setiap tahun. Ular dalam berbagai jenis, bisa kobra, piton dan sebagainya. Sahabat The Messenger, yang mengejutkan kita adalah
dua makhluk terakhir yang akan saya sebutkan ini. Ternyata makhluk ini lebih kecil lagi wujudnya, bentuknya. Seperti serangga bersayap yang kita kenal dengan nyamuk penyebab malaria maupun DBD, telah membunuh rata-rata 2.700.000 orang setiap, maksud saya 2.700.000 orang setiap tahun. Sangat besar, padahal wujudnya kecil. Dan apakah nyamuk menjadi pembunuh tertinggi yang paling signifikan? Ternyata tidak, sahabat The Messenger. Kita baru dikejutkan dengan jenis makhluk. Saya tidak tahu makhluk ini hewan atau tumbuhan, tapi kita mengenalnya sebagai virus COVID-19. Dalam 2 tahun terakhir telah membunuh 6 juta jiwa, itu yang terrekod. Mungkin banyak yang tidak terekam. Itu berarti jika kita rata-ratakan, virus khususnya COVID-19 telah membunuh 3 juta jiwa dalam setiap tahunnya. Sahabat Messenger, dari data ini kita dapat tarik kesimpulan bahwa makhluk yang menyebabkan kematian pada manusia bukanlah makhluk yang berukuran besar, melainkan makhluk yang berukuran mikro. Ya, yang terkecil yang paling mematikan. Sahabat Messenger, saya coba dulu menjelaskan ukuran mikro ini. Mikrometer disimbolkan dengan μm, standar internasional untuk ukuran panjang, yang sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6. Ya, masih ingat mungkin kita ketika belajar fisika ya. Itu berarti 1/1.000.000 meter. Bayangkan 1/1 juta meter atau 1/1000 milimeter. Kalau kita angkakan menjadi 0,001 milimeter, sangat kecil. Dengan mata telanjang tanpa bantuan alat kita tidak bisa mengamati ukuran dari virus ini. Sahabat Messenger, saya coba memberi contoh lain tentang remeh yang ternyata signifikan ya. Hal ini tidak dari segi yang menakutkan, tapi segi yang membanggakan sesungguhnya, yaitu tentang kontribusi UMKM terhadap ekonomi Indonesia. Data ini saya ambil dari sumber katadata.co.id. Demikian data ini menyajikan usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang lebih kita kenal dengan UMKM berkontribusi 4% terhadap produk domestik bruto, yaitu sebesar 7.000 triliun 34,1 triliun. Itu pada tahun 2019. Sementara kontribusi UMKM terhadap PDB atas dasar harga berlaku sebesar 9.580,8 triliun. Sebuah jumlah yang sangat besar tentunya, tapi jangan kita bandingkan dengan penghasilan BUMN dan itu tidak sebanding tentunya ya. Nah, tidak hanya itu sahabat Messenger, UMKM Indonesia berkontribusi dalam menyerap 119,6 juta atau setara dengan 96,92% dari total tenaga kerja di unit usaha di Indonesia. Kita bisa bayangkan 96,92. Jadi kalau sahabat Messenger misalnya memiliki usaha presto, kan disebut UMKM, usaha jualan kecil-kecilan, semua itu UMKM. Mayoritas unit usaha Indonesia disumbangkan dari UMKM, yaitu sebanyak 64,2 juta atau setara dengan 99,99% unit usaha Indonesia itu adalah UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Sementara usaha besar, kalau kita sebutkan misalnya pabrik-pabrik besar di kota Kudus, bisa kita sebutkan Polytron ataupun pabrik rokok misalnya,
itu kalau dijumlahkan di seluruh Indonesia hanya 5,5 ribu atau 0,01% dari total unit usaha Indonesia. Sedangkan tenaga kerja yang dapat diserap oleh usaha-usaha besar ini hanya 3,6 atau hanya 3% dari total tenaga kerja yang ada di Indonesia. Bisa kita membayangkan bahwa yang remeh seperti UMKM yang kecil-kecilan ternyata lebih banyak kontribusinya dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sahabat saja. Jadi apa sebenarnya yang ingin saya sampaikan dari kedua data statistik tadi? Untuk selanjutnya atau untuk lebih jelasnya nanti tujuan saya, mari terlebih dahulu kita membaca firman Tuhan dari Markus pasal 4 ayat 30 hingga 32. Saya membacakannya. Markus pasal 4 ayat 30 hingga 32. Demikian firman Tuhan. Katanya lagi, kata Yesus kembali setelah mengajar murid-murid dengan berbagai perumpamaan. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Demikian firman Tuhan, sahabat messenger. Sesawi banyak tumbuh di pantai Danau Galilea. Bijinya tergolong paling kecil di antara berbagai biji yang dikenal di Galilea. Paling tidak pada konteks zamannya Tuhan Yesus. Namun setelah ditanam, biji itu ternyata dapat tumbuh besar sehingga menjadi tempat bernaung bagi burung-burung. Analogi biji sesawi dipakai Tuhan Yesus untuk menggambarkan kerajaan Allah. Sesuatu yang kelihatannya kecil, tetapi sesungguhnya memiliki potensi yang besar untuk bertumbuh. Karena itu, orang tidak boleh menyepelekan sebuah permulaan yang terlihat kecil. Sekali lagi, orang tidak boleh menyepelekan sebuah permulaan yang terlihat kecil. Dalam kaitannya dengan kerajaan Allah, ini merupakan peringatan agar orang tidak memandang rendah signifikansi pemberitaan tentang kerajaan Allah meskipun mulanya terlihat tidak meyakinkan atau kurang mengesankan. Sahabat messenger, pemberitaan kerajaan Allah telah dimulai Yesus di sebuah wilayah kecil, yaitu Galilea. Orang-orang yang dipersiapkannya pun, yang dipersiapkan oleh Tuhan Yesus untuk meneruskan pemberitaan kerajaan Allah itu adalah orang-orang kecil pula. Namun mereka adalah orang-orang yang bersedia mengikut Yesus. Oleh kuasa Allah, sekali lagi, oleh kuasa Allah, pekabaran Injil yang dimulai dari kota kecil Galilea, Injil kerajaan Allah tersebar hingga ke ujung bumi. Orang-orang kecil itu kemudian menjadi rasul-rasul yang membangun dan memimpin gereja setelah Yesus, guru mereka, naik ke surga. Dapat kita bayangkan bagaimana orang underestimate atau memandang sebelah mata kepada murid-murid yang berlatar belakang nelayan sederhana. Mungkin akan disebutkan orang-orang tak terpelajar. Orang-orang Farisi, ahli Taurat mengatakan orang-orang tak terpelajar. Tentunya tidak terlalu terlihat signifikannya dari pemberitaan mereka. Namun jikalau Tuhan dan Roh Kudus memperlengkapi, Tuhan bisa melakukan perkara-perkara besar dari orang-orang yang kecil ini. Pengikut Kristus
yang mulanya hanya 12 orang, oleh karya Roh Kudus melipat gandakan bilangan umat Tuhan hingga saat ini diperkirakan 2,8 miliar penduduk dunia adalah murid Kristus. Jika untuk sementara waktu ini, sahabat The Messenger, kuasa itu sepertinya tersembunyi di mana pemberitaan itu tidak terlalu ada dampaknya, tidak bekerja sebagaimana mestinya. Kita mungkin hanya bisa melakukan pelayanan-pelayanan yang terlihat hanya sepele, rendah, memberi makan dengan nasi bungkus. Tentulah bukan karena kuasa itu melemah, tidak. Allah tetap bekerja dan tidak pernah tertidur. Sebab itu, kita harus bersabar menantikan kegenapan kerajaan Allah dinyatakan, dan Tuhan akan berkarya di luar kemampuan kita untuk memprediksinya. Manusia dapat berusaha, tetapi pertumbuhan bergantung sepenuhnya pada karya Allah. Kita juga tidak perlu merasa bahwa segala sesuatu yang sudah kita kerjakan rasanya sia-sia. Kok gak ada hasil, gak ada buah apa-apa. Kita tidak memiliki hak untuk menilai sebuah pelayanan, karena bukan perkara dahsyat atau spektakulernya pekerjaan itu kita lakukan. Saya mengutip apa yang Mother Teresa pernah katakan. Bunda Teresa mengatakan, mengerjakan hal-hal yang kecil dengan cinta kasih yang besar, itulah yang bernilai di mata Tuhan. Kerjakan hal-hal yang kecil dengan cinta kasih yang besar. Bukankah dia hanya mengerjakan hal-hal yang kecil waktu dia merawat pengidap kusta orang miskin di Kalkuta, India, tapi dengan cinta kasih yang besar, dan itu menjadi gelombang dan menggaung ke seluruh dunia. Dia menjadi seorang ibu yang suci dengan segala perbuatannya. Hal-hal yang sepele yang ditinggalkan orang, pelayan yang tidak terlalu dilirik orang, tetapi dia kerjakan dengan penuh cinta kasih, cinta yang besar. Itulah yang berharga di mata Tuhan. Mungkin yang kita lakukan bukanlah pekerjaan spektakuler, tetapi sederhana dan tidak mencolok. Tidak ada tepuk tangan tentunya. Justru di mata Tuhan, pelayanan itu sangat berharga. Biji sesawi kecil di tangan Tuhan telah bertumbuh menjadi pohon sayur yang memberikan perlindungan atau rasa nyaman pada burung-burung yang hinggap dan bersarang di cabang-cabangnya. Kerajaan Allah itu telah datang dan telah tersedia berkatnya bagi semua orang. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus kita di tengah dunia ini. Hidup orang Kristen harus membawa berkat bagi orang lain. Orang yang ada di sekitarnya harus dapat merasakan manfaatnya bergaul dengan orang Kristen dan bukan sebaliknya. Sahabat The Messenger, manusia dapat membantu mengusahakan ladang Tuhan dengan cara-cara alamiah yang mampu kita kerjakan. Tuhan tidak pernah menuntut melampaui apa yang dapat kita berikan. Tuhan telah mengukur semua kemampuan kita. Jika Tuhan mengaruniakan bagi kita untuk berdua syafaat, kerjakanlah dengan penuh cinta. Jika Tuhan mengaruniakan keramah tamahan kepada kita, terlibatlah pelayanan penyambutan jemaat. Jika Tuhan mengaruniakan suara yang merdu, terlibat dalam pelayanan mimbar untuk menjadi pemimpin pujian. Ada benih yang ditabur, tetapi bagaimana iman dapat muncul ke permukaan dan bertumbuh semakin besar serta kuat, tidak dapat dimengerti atau diatur oleh manusia. Manusia hanya dapat memakai usaha-usaha lahiriah dan kesempatan yang ada untuk membantu prosesnya. Tetapi yang menjamin waktu dan hasil hanyalah Allah sendiri. Semua itu bukan karena usaha dan kebaikan manusia. Sebab itu pertumbuhan iman dan kerajaan Allah terjadi hanya oleh anugerahnya. Manusia dapat menjadi rekan kerja Allah untuk mengusahakan, menggarap, menyabit tuaian yang sudah menguning. Tetapi sepenuhnya keberhasilannya bergantung pada belas kasihan Allah. Itu sebabnya saya mengajak sahabat The Messenger, mari kita bersandar pada Allah
dan terus bertumbuh di dalam anugerah-Nya. Demikian renungan yang dapat saya sampaikan, sahabat The Messenger. Dan sebelum kita berpisah, saya mengajak kita kembali berdoa, memohon Tuhan memeteraikan setiap firman yang telah kita dengar, agar kita menjadi bagian dari pekerja di ladang Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan. Kini Roh Kudus berkaryalah di setiap hati kami, agar setiap talenta sekecil apapun karunia yang kami miliki, kami boleh lipat gandakan untuk membesarkan kerajaan Tuhan di tengah dunia ini. Agar kami boleh mengabarkan Injil kerajaan Allah, agar setiap orang bisa mendengarkan Injil kerajaan Allah, dan sedapat-dapatnya kami bawa mereka kepada kebenaran dan keselamatan dalam Kristus. Hamba-Mu telah selesai memperkatakan kebenaran firman-Mu. Berkaryalah menghasilkan buah-buah yang baik di dalam kehidupan kami. Tolong setiap umat Tuhan, setiap pendengar Bread of Life dimanapun mereka dapat mendengarkan berita kebenaran ini, termotivasi, terdorong, dikuatkan pengharapannya, dan tidak pernah menganggap dirinya remeh, karena setiap kami berharga di mata Tuhan, dan setiap kami Tuhan berikan potensi untuk kami lipat gandakan dalam kehidupan. Dalam kesempatan ini kami berdoa untuk setiap sahabat The Messenger, mereka yang saat ini bergumul dengan sakit penyakit, kelemahan fisik maupun kelemahan batin, jiwa yang terguncang. Tuhan teguhkan kembali pengharapan setiap mereka. Yang bergumul dengan pekerjaan usaha, Tuhan kami percaya Engkau intervensi dan jadikan segala sesuatunya indah pada waktunya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akhiri renungan pagi ini di dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kami, Sang Firman hidup. Haleluya. Amin. Demikian Sobat The Messenger, firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Sampai bertemu di kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.